Ada satu amalan yang dapat membantu seseorang terbebas dari jeratan hutang. Amalan sederhana yang bisa sobat kerjakan sebelum tidur. Dengan membaca amalan doa ini sebelum tidur maka akan dijauhkan dari masalah hutang. Sekalipun sobat ditimpa masalah ekonomi seperti hutang, maka amalan doa ini bisa jadi solusi dari masalah sobat semua. Bagaimana amalan doanya? Kerjakan amalan ini sebelum sobat mulai terlelap. Saat sobat berbaring di atas tempat tidur, inilah saatnya sobat amalkan doanya. Alhamdulillahirobbil alamin, wabihi nastainu, ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu, ala asyrofil ambia, iwal mursalin, wa ala alihi wa sohbihi ajmain. Amma ba'du, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada umatnya, bahwasanya apabila hendak tidur maka kerjakan amalan seperti yang biasa dilakukan Rasulullah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita kalau ada seseorang yang hendak tidur, hendaklah dia miring ke sebelah kanan, kemudian dia berdoa. Inilah amalannya berupa bacaan doa yang harus dibaca ketika hendak tidur. Ingat, miringkan badan ke arah kanan. Allahumma robbas samawatis sabangi wa robbal arshil azim, robbana wa robba kulli syai'in, falikol habi wa nawa'a wa munzilat tauruti wal injil wal furqan. Auzubika min syarri kulli syai'in anta ahizum bina asiyati. Allahumma antal awalu falaisa qoblaka syai'un wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'un, wa antas zuhiru falaisa fawqaka syai'un, wa antal batinu falaisa dunaka syai'un. IQD, anat daina wa aknina minal fakri, artinya insya Allah, ya Allah, yang mencipta, merawat, dan mengatur langit dan bumi. Dan Rob dari Arsy yang agung. Allah, Tuhan kami yang merawat kami, dan merawat segala hal, yang menumbuhkan bebijian dari tumbuhan, dan yang telah menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Quran sebagai pembeda. Aku berlindung kepadamu ya Allah, dari segala keburukan, dan Engkau yang Maha Kuasa untuk dapat menentukan segala hal yang terjadi. Wahai Allah, Engkaulah yang paling awal dan tidak ada sebelumnya apapun itu. Dan Engkaulah yang paling akhir dan tidak ada setelah itu apapun. Dan Engkaulah yang nyata tidak ada yang menyelimutimu di atasmu apapun itu. Dan Engkaulah yang batin, tidak ada selainmu apapun itu. Ya Allah, kami mohon anugerahkan kecukupan rezeki untuk melunasi hutang-hutang kami, dan lepaskan kami dari kefakiran. Amalan ini akan membuat seseorang terbebas dari jeratan hutang dan masalah ekonomi lainnya. Semoga Allah membebaskan kita dari jeratan hutang dan jeratan kefakiran, yang dengan lepasnya dari itu semua mendapatkan kebahagiaan, rahmat, dan keadaan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah amalan sebelum tidur berupa bacaan doa agar terbebas dari jeratan hutang. Sobat Kolbun, beberapa amalan dahsyat yang bisa sobat amalkan untuk membuka pintu rezeki seseorang di pagi hari. Dengan menjalankan amalan-amalan ini maka seseorang akan meraih banyak rezeki dari Allah. Caranya sangat mudah, hanya perlu melakukan amalan ini di pagi hari atau sebelum mencari nafkah di pagi hari. Penasaran? Simak selengkapnya, jangan sampai kelewat. Ya, ada dua amalan yang dapat membuat pintu rezeki Sobat Kolbun menjadi terbuka lebar. Amalan-amalan ini perlu dikerjakan sebelum berangkat kerja alias waktunya di pagi hari. Sebelum sobat bergerak mencari nafkah dan rezeki, ada dua amalan yang harus dilakukan, di samping ikhtiar kita. Untuk amalan yang pertama yakni dengan membaca doa keluar rumah, yaitu, Bismillahi tawakkaltu ngalalohi, Allahumma inni auzubika an atlila au udala, au azila au uzala, au atlima au udlama, au ajala au yujala, alaya, artinya, dengan nama Allah.
aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung dari berbuat sesat atau disesatkan, dari tergelincir atau digelincirkan, dari perbuatan zolim atau dizolimi, dari kebodohan atau dibodohi. Dengan mengamalkan bacaan ini sebelum berangkat kerja, maka insya Allah, Allah akan berikan rahmat yang luar biasa. Selain doa keluar rumah, amalan kedua adalah ibadah sholat subuh. Kenapa sholat subuh menjadi kunci pembuka rejeki? Karena sebelum sobat melakukan aktivitas apapun, sobat sudah memohon perlindungan Allah, walaupun sebenarnya sobat kadang tidak menyadarinya. Sholat subuh ini sangat besar faedahnya untuk diri kita utamanya. Baik sobat, kembali kita bahas, kenapa sholat subuh menjadi kunci utama untuk membuka rejeki. Ketika kita bangun tidur, kita sudah ditemani oleh malaikat, lalu kita mengerjakan sholat subuh. Di saat subuh ini, jutaan malaikat turun ke bumi, utamanya untuk mencatat segala amal perbuatan kita. Di saat itulah pintu-pintu rahmat, pintu-pintu rejeki, serta pintu-pintu lainnya terbuka lebar. Dari hal inilah, maka Allah memerintahkan para malaikatnya agar tetap membuka semua pintu-pintu tersebut hingga menjelang duhur. Dalam suatu pengajian, Syekh Ali Jaber pernah mengungkapkan pentingnya sholat. Kunci rezeki adalah sholat, apalagi sholat subuh. Sobat Kolbun, ada juga amalan untuk membuka pintu rejeki dengan bacaan surat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Beberapa surat ini dipercaya bisa memudahkan segala bentuk usaha dan pekerjaan seseorang, bahkan dijamin mempermudah datangnya rezeki. Bacalah doa amalan surat ini di pagi hari sebelum berangkat untuk berdagang atau mengawali usaha. Pertama masuk pagi, baca Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, Anas 1 kali, ayat kursi 1 kali, lalu sobat lanjutkan untuk membaca ayat ini. Bismillahi tawakkaltu, ngalallah, la haula wa la quwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi apapun persoalan dalam perjalanan kita, akan dijauhkan oleh Allah dari hal-hal buruk. Insya Allah dengan sobat mengamalkan amalan ini secara rutin, pastinya Allah segera akan memberikan kecukupan dalam hal rezeki dan perlindungan terhadap kita semua. Sekarang saya akan membahas beberapa syarat agar doa dan hajat cepat terkabul. Ada syarat dan waktu yang bisa membuat hajat dan doa yang diminta oleh seorang hamba itu cepat terkabul. Yang pertama adalah sholat. Yap, sudah saya jelaskan tadi. Selesai mengerjakan sholat, jangan buru-buru untuk berdiri, dan ngeloyor pergi begitu saja. Kenapa? Karena doa paling ampuh dipanjatkan ketika selesai melaksanakan sholat. Hal ini adalah tata krama makhluk yang memohon bantuan atau pertolongan kepada Tuhannya. Sepantasnya seorang hamba dalam memanjatkan doa dan hajat itu dikala selesai mengerjakan ibadah. Sholat itu ibadah bukan untuk meminta, ibadah yang diperuntukkan kepada Allah, itu sholat, kemudian berdoa yang pas, yaitu ketika sedang berperang. Ini sangat-sangat mustajab, sobatku. Selanjutnya doa yang mustajab dan cepat terkabul yaitu di saat sedang melakukan puasa dan ketika sedang berbuka. Dari sini bisa dilihat, bahwasanya bila syarat utamanya agar doa kita bisa cepat terkabul adalah dengan mengerjakan amal ibadah. Meski rezeki diatur oleh Allah, namun kita sebagai manusia tidak boleh malas dalam mencari rezeki. Sebab umur manusia itu terbatas dan semua yang kita kerjakan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kita dilahirkan sampai ajal menjemput semuanya sudah ditentukan Allah SWT diantaranya rezeki. Tanamkan niat yang kuat, memohon pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lainnya. Bacalah, istighfar, astagfirullahaladzim. Sebanyak yang sobat mampu, kerjakan dan amalkan di setiap waktu dan setiap keadaan apapun. Itulah wirid pembuka keran rezeki menjadi lancar,
dan dosa-dosa kita pun akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Kolbun yang dimuliakan Allah, berikut ini akan saya berikan beberapa metode agar permohonan atau hajat kita itu cepat terkabul. Yang pertama, tanamkan dalam hati sobat, bahwa Allah lah yang maha memberi. Jangan pernah berprasangka buruk terhadap Allah. Yang kedua, kerjakan atau lakukan semuanya dengan ikhlas, tawakal dan istiqomah. Yang ketiga, niat. Niatkan di dalam diri kita ketika memohon, atau memanjatkan hajat secara tulus, luruskan niat kita terhadap apa yang kita hajatkan. Dengan doa dan ikhtiar segala yang kita inginkan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditingkatkan keimanan kita. Kita tahu bahwa doa adalah sebuah bentuk ketakwaan yang mengisyaratkan adanya sebuah kekuatan yang jauh lebih besar dari kekuatan manusia, yaitu Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi, biasanya tidak semua doa akan diijabah atau dikabulkan oleh Allah, maka dari itu kembali saya mengingatkan. Yang penting jangan berprasangka buruk kepada Allah. Seperti dalam firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innallazina yastakbirina an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Semakin banyak manusia meminta maka Allah akan semakin mencintai hambanya. Hal ini jelas tidak sama dengan sifat manusia. Teruslah berdoa dan meminta, maka Allah akan semakin cinta. Allah itu maha tahu, apapun yang dipikirkan hambanya, jadi Allah selalu akan memberikan pada hambanya yaitu sesuatu yang paling dibutuhkan hambanya. Allah akan memberi sesuatu yang lebih penting, saya akan berikan contoh. Ini sekedar contoh saja, sebelumnya saya mohon maaf apabila nantinya ada yang kurang berkenan. Ada salah satu pasangan keluarga yang begitu menginginkan keturunan yang soleh, yang ahli ibadah, yang beriman layaknya para nabi. Hana, pinginnya yang lahir itu laki-laki yang ahli ibadah seperti para nabi dan rasul. Namun ternyata yang lahir adalah perempuan. Allah mengabulkan pasangan itu dari satu sisi permohonan yang terpenting. Di sisi lain Allah tidak mengabulkan permohonan lainnya yaitu seorang anak laki-laki. Akan tetapi dari anak perempuan ini, justru kualitas keimanannya terjaga. Inilah contoh manusia yang selalu kurang puas dan merasa kalau doanya tidak dikabulkan Allah. Itulah keterbatasan dari otak dan pikiran manusia. Jadi saran saya, apapun yang terjadi terhadap diri kita, berusahalah untuk bersyukur, terimalah dengan ikhlas, sebab percayalah bahwa Allah mempunyai rencana lain. Maka kalau Anda berdoa, berdoalah dengan baik, jangan ada keraguan di dalam doa yang sobat panjatkan. Tidak boleh putus asa. Pokoknya kalau minta kepada Allah jangan berputus asa dan jangan berprasangka buruk. Demikian Sobat Kolbun yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan sungkan untuk menuliskan komentar, saran, kritik. Terima kasih untuk sobat semua yang telah rela meluangkan waktu sekedar menyaksikan tayangan ini. Semoga segala amal baik sobat mendapatkan berkah berlimpah dari Allah Ta'ala. Amin wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu amalan yang dapat membantu seseorang terbebas dari jeratan hutang. Amalan sederhana yang bisa sobat kerjakan sebelum tidur. Dengan membaca amalan doa ini sebelum tidur maka akan dijauhkan dari masalah hutang. Sekalipun sobat ditimpa masalah ekonomi seperti hutang, maka amalan doa ini bisa jadi solusi dari masalah sobat semua. Bagaimana amalan doanya? Kerjakan amalan ini sebelum sobat mulai terlelap. Saat sobat berbaring di atas tempat tidur, inilah saatnya sobat amalkan doanya. Alhamdulillahirobbil alamin, wabihi nastainu, ala umuri dunya wadin.
Wassalatu wassalamu, ala asyrofil anbiya, wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada umatnya, bahwasanya apabila hendak tidur maka kerjakan amalan seperti yang biasa dilakukan Rasulullah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita kalau ada seseorang yang hendak tidur, hendaklah dia miring ke sebelah kanan, kemudian dia berdoa. Inilah amalannya berupa bacaan doa yang harus dibaca ketika hendak tidur. Ingat, miringkan badan ke arah kanan. Allahumma robbas samawatis sabangi wa robbal arshil azim, robbana wa robba kulli syai'in, falikol habi wa nawa wa munzilat tauruti wal injil wal furqan. Auzubika min syarri kulli syai'in anta ahizum bina asiyati. Allahumma antal awalu falaisa qoblaka syai'un wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'un, wa antas suhiru falaisa fawqaka syai'un, wa antal batinu falaisa dunaka syai'un. IQD, anat daina wa aknina minal fakri, artinya insya Allah, ya Allah, yang mencipta, merawat, dan mengatur langit dan bumi. Dan Rob dari Arsy yang agung. Allah, Tuhan kami yang merawat kami, dan merawat segala hal, yang menumbuhkan bebijian dari tumbuhan, dan yang telah menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Quran sebagai pembeda. Aku berlindung kepadamu ya Allah, dari segala keburukan, dan Engkau yang Maha Kuasa untuk dapat menentukan segala hal yang terjadi. Wahai Allah, Engkaulah yang paling awal dan tidak ada sebelumnya apapun itu. Dan Engkaulah yang paling akhir dan tidak ada setelah itu apapun. Dan Engkaulah yang nyata tidak ada yang menyelimutimu di atasmu apapun itu. Dan Engkaulah yang batin, tidak ada selainmu apapun itu. Ya Allah, kami mohon anugerahkan kecukupan rezeki untuk melunasi hutang-hutang kami, dan lepaskan kami dari kefakiran. Amalan ini akan membuat seseorang terbebas dari jeratan hutang dan masalah ekonomi lainnya. Semoga Allah membebaskan kita dari jeratan hutang dan jeratan kefakiran, yang dengan lepasnya dari itu semua mendapatkan kebahagiaan, rahmat, dan keadaan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah amalan sebelum tidur berupa bacaan doa agar terbebas dari jeratan hutang. Sobat Kolbun, beberapa amalan dahsyat yang bisa sobat amalkan untuk membuka pintu rezeki seseorang di pagi hari. Dengan menjalankan amalan-amalan ini maka seseorang akan meraih banyak rezeki dari Allah. Caranya sangat mudah, hanya perlu melakukan amalan ini di pagi hari atau sebelum mencari nafkah di pagi hari. Penasaran? Simak selengkapnya, jangan sampai kelewat. Ya, ada dua amalan yang dapat membuat pintu rezeki Sobat Kolbun menjadi terbuka lebar. Amalan-amalan ini perlu dikerjakan sebelum berangkat kerja alias waktunya di pagi hari. Sebelum sobat bergerak mencari nafkah dan rezeki, ada dua amalan yang harus dilakukan, di samping ikhtiar kita. Untuk amalan yang pertama yakni dengan membaca doa keluar rumah, yaitu, Bismillahi tawakkaltu ngalalohi, Allahumma inni auzubika an atlila au udala, au azila au uzala, au atlima au udlama, au ajala au yujala, alaya, artinya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung dari berbuat sesat atau disesatkan, dari tergelincir atau digelincirkan, dari perbuatan zolim atau dizolimi, dari kebodohan atau dibodohi. Dengan mengamalkan bacaan ini sebelum berangkat kerja, maka insya Allah, Allah akan berikan rahmat yang luar biasa. Selain doa keluar rumah, amalan kedua adalah ibadah sholat subuh. Kenapa sholat subuh menjadi kunci pembuka rejeki? Karena sebelum sobat melakukan aktivitas apapun, sobat sudah memohon perlindungan Allah, walaupun sebenarnya sobat kadang tidak menyadarinya. Sholat subuh ini sangat besar faedahnya untuk diri kita utamanya. Baik sobat, kembali kita bahas, kenapa sholat subuh menjadi kunci utama untuk membuka rejeki. Ketika kita bangun tidur,
kita sudah ditemani oleh malaikat, lalu kita mengerjakan sholat subuh. Di saat subuh ini, jutaan malaikat turun ke bumi, utamanya untuk mencatat segala amal perbuatan kita. Di saat itulah pintu-pintu rahmat, pintu-pintu rejeki, serta pintu-pintu lainnya terbuka lebar. Dari hal inilah, maka Allah memerintahkan para malaikatnya agar tetap membuka semua pintu-pintu tersebut hingga menjelang duhur. Dalam suatu pengajian, Syekh Ali Jaber pernah mengungkapkan pentingnya sholat. Kunci rezeki adalah sholat, apalagi sholat subuh. Sobat Kolbun, ada juga amalan untuk membuka pintu rezeki dengan bacaan surat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Beberapa surat ini dipercaya bisa memudahkan segala bentuk usaha dan pekerjaan seseorang, bahkan dijamin mempermudah datangnya rezeki. Bacalah doa amalan surat ini di pagi hari sebelum berangkat untuk berdagang atau mengawali usaha. Pertama masuk pagi, baca Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, Anas 1 kali, Ayat Kursi 1 kali, lalu sobat lanjutkan untuk membaca ayat ini. Bismillahi tawakkaltu, ngalallah, la haula wala quwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi apapun persoalan dalam perjalanan kita, akan dijauhkan oleh Allah dari hal-hal buruk. Insya Allah dengan sobat mengamalkan amalan ini secara rutin, pastinya Allah segera akan memberikan kecukupan dalam hal rezeki dan perlindungan terhadap kita semua. Sekarang saya akan membahas beberapa syarat agar doa dan hajat cepat terkabul. Ada syarat dan waktu yang bisa membuat hajat dan doa yang diminta oleh seorang hamba itu cepat terkabul. Yang pertama adalah sholat. Yap, sudah saya jelaskan tadi. Selesai mengerjakan sholat, jangan buru-buru untuk berdiri, dan ngeloyor pergi begitu saja. Kenapa? Karena doa paling ampuh dipanjatkan ketika selesai melaksanakan sholat. Hal ini adalah tata krama makhluk yang memohon bantuan atau pertolongan kepada Tuhannya. Sepantasnya seorang hamba dalam memanjatkan doa dan hajat itu dikala selesai mengerjakan ibadah. Sholat itu ibadah bukan untuk meminta, ibadah yang diperuntukkan kepada Allah, itu sholat, kemudian berdoa yang pas, yaitu ketika sedang berperang. Ini sangat-sangat mustajab, sobatku. Selanjutnya doa yang mustajab dan cepat terkabul yaitu di saat sedang melakukan puasa dan ketika sedang berbuka. Dari sini bisa dilihat, bahwasanya bila syarat utamanya agar doa kita bisa cepat terkabul adalah dengan mengerjakan amal ibadah. Meski rezeki diatur oleh Allah, namun kita sebagai manusia tidak boleh malas dalam mencari rezeki. Sebab umur manusia itu terbatas dan semua yang kita kerjakan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kita dilahirkan sampai ajal menjemput semuanya sudah ditentukan Allah SWT diantaranya rezeki. Tanamkan niat yang kuat, memohon pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lainnya. Bacalah, istighfar, astagfirullahaladzim. Sebanyak yang sobat mampu, kerjakan dan amalkan di setiap waktu dan setiap keadaan apapun. Itulah wirid pembuka keran rezeki menjadi lancar, dan dosa-dosa kita pun akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Kolbun yang dimuliakan Allah, berikut ini akan saya berikan beberapa metode agar permohonan atau hajat kita itu cepat terkabul. Yang pertama, tanamkan dalam hati sobat, bahwa Allah lah yang maha memberi. Jangan pernah berprasangka buruk terhadap Allah. Yang kedua, kerjakan atau lakukan semuanya dengan ikhlas, tawakal dan istiqomah. Yang ketiga, niat. Niatkan di dalam diri kita ketika memohon, atau memanjatkan hajat secara tulus, luruskan niat kita terhadap apa yang kita hajatkan. Dengan doa dan ikhtiar segala yang kita inginkan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditingkatkan keimanan kita.
Kita tahu bahwa doa adalah sebuah bentuk ketakwaan yang mengisyaratkan adanya sebuah kekuatan yang jauh lebih besar dari kekuatan manusia, yaitu Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi, biasanya tidak semua doa akan diijabah atau dikabulkan oleh Allah, maka dari itu kembali saya mengingatkan. Yang penting jangan berprasangka buruk kepada Allah. Seperti dalam firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innallazina yastakbirina an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Semakin banyak manusia meminta maka Allah akan semakin mencintai hambanya. Hal ini jelas tidak sama dengan sifat manusia. Teruslah berdoa dan meminta, maka Allah akan semakin cinta. Allah itu Maha Tahu, apapun yang dipikirkan hambanya, jadi Allah selalu akan memberikan pada hambanya yaitu sesuatu yang paling dibutuhkan hambanya. Allah akan memberi sesuatu yang lebih penting. Saya akan berikan contoh. Ini sekedar contoh saja. Sebelumnya saya mohon maaf apabila nantinya ada yang kurang berkenan. Ada salah satu pasangan keluarga yang begitu menginginkan keturunan yang soleh, yang ahli ibadah, yang beriman layaknya para nabi. Pinginnya yang lahir itu laki-laki yang ahli ibadah seperti para nabi dan rasul. Namun ternyata yang lahir adalah perempuan. Allah mengabulkan pasangan itu dari satu sisi permohonan yang terpenting. Di sisi lain Allah tidak mengabulkan permohonan lainnya yaitu seorang anak laki-laki. Akan tetapi dari anak perempuan ini, justru kualitas keimanannya terjaga. Inilah contoh manusia, yang selalu kurang puas, dan merasa kalau doanya tidak dikabulkan Allah. Itulah keterbatasan dari otak dan pikiran manusia. Jadi saran saya, apapun yang terjadi terhadap diri kita, berusahalah untuk bersyukur, terimalah dengan ikhlas, sebab percayalah bahwa Allah mempunyai rencana lain. Maka kalau Anda berdoa, berdoalah dengan baik, jangan ada keraguan di dalam doa yang sobat panjatkan. Tidak boleh putus asa. Pokoknya kalau minta kepada Allah jangan berputus asa dan jangan berprasangka buruk. Demikian Sobat Kolbun yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan sungkan untuk menuliskan komentar, saran, kritik. Terima kasih untuk sobat semua yang telah rela meluangkan waktu sekedar menyaksikan tayangan ini. Semoga segala amal baik sobat mendapatkan berkah berlimpah dari Allah Ta'ala. Amin wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu amalan yang dapat membantu seseorang terbebas dari jeratan hutang. Amalan sederhana yang bisa sobat kerjakan sebelum tidur. Dengan membaca amalan doa ini sebelum tidur maka akan dijauhkan dari masalah hutang. Sekalipun sobat ditimpa masalah ekonomi seperti hutang, maka amalan doa ini bisa jadi solusi dari masalah sobat semua. Bagaimana amalan doanya? Kerjakan amalan ini sebelum sobat mulai terlelap. Saat sobat berbaring di atas tempat tidur, inilah saatnya sobat amalkan doanya. Alhamdulillahirobbil alamin. Wabihi nastainu, ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu, ala asyrofil ambia, iwal mursalin. Wa ala alihi wassohbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada umatnya, bahwasanya apabila hendak tidur maka kerjakan amalan seperti yang biasa dilakukan Rasulullah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita kalau ada seseorang yang hendak tidur, hendaklah dia miring ke sebelah kanan, kemudian dia berdoa. Inilah amalannya berupa bacaan doa yang harus dibaca ketika hendak tidur. Ingat, miringkan badan ke arah kanan. Allahumma robas samawatis sabangi wa robal, arshil, azim. Robana wa roba kulli syai'in,
falikol habi wan nawa wa munzilat tauruti wal injil wal furqon. Auzubika min syarri kulli syai'in anta ahizum bina asiyati. Allahumma antal awalu falaisa qoblaka syai'un wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'un, wa antas suhiru falaisa fawqaka syai'un, wa antal batinu falaisa dunaka syai'un. IQD, anat daina wa aknina minal fakri. Artinya insya Allah, ya Allah, yang mencipta, merawat, dan mengatur langit dan bumi. Dan Rob dari Arsy yang agung. Allah, Tuhan kami yang merawat kami, dan merawat segala hal, yang menumbuhkan bebijian dari tumbuhan, dan yang telah menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Quran sebagai pembeda. Aku berlindung kepadamu ya Allah, dari segala keburukan, dan Engkau yang Maha Kuasa untuk dapat menentukan segala hal yang terjadi. Wahai Allah, Engkaulah yang paling awal dan tidak ada sebelumnya apapun itu. Dan Engkaulah yang paling akhir dan tidak ada setelah itu apapun. Dan Engkaulah yang nyata tidak ada yang menyelimutimu di atasmu apapun itu. Dan Engkaulah yang batin, tidak ada selainmu apapun itu. Ya Allah, kami mohon anugerahkan kecukupan rezeki untuk melunasi hutang-hutang kami, dan lepaskan kami dari kefakiran. Amalan ini akan membuat seseorang terbebas dari jeratan hutang dan masalah ekonomi lainnya. Semoga Allah membebaskan kita dari jeratan hutang dan jeratan kefakiran, yang dengan lepasnya dari itu semua mendapatkan kebahagiaan, rahmat, dan keadaan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah amalan sebelum tidur berupa bacaan doa agar terbebas dari jeratan hutang. Sobat Kolbun, beberapa amalan dahsyat yang bisa sobat amalkan untuk membuka pintu rezeki seseorang di pagi hari. Dengan menjalankan amalan-amalan ini, maka seseorang akan meraih banyak rezeki dari Allah. Caranya sangat mudah, hanya perlu melakukan amalan ini di pagi hari atau sebelum mencari nafkah di pagi hari. Penasaran? Simak selengkapnya, jangan sampai kelewat. Ya, ada dua amalan yang dapat membuat pintu rezeki Sobat Kolbun menjadi terbuka lebar. Amalan-amalan ini perlu dikerjakan sebelum berangkat kerja alias waktunya di pagi hari. Sebelum sobat bergerak mencari nafkah dan rezeki, ada dua amalan yang harus dilakukan, di samping ikhtiar kita. Untuk amalan yang pertama yakni dengan membaca doa keluar rumah, yaitu, Bimilahi tawakkaltu ngalalohi, Allahumma inni auzubika an atlila au udala, au azila au uzalla, au atlima au udlama, au ajala au yujala, alaya, artinya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung dari berbuat sesat atau disesatkan, dari tergelincir atau digelincirkan, dari perbuatan zolim atau dizolimi, dari kebodohan atau dibodohi. Dengan mengamalkan bacaan ini sebelum berangkat kerja, maka insya Allah, Allah akan berikan rahmat yang luar biasa. Selain doa keluar rumah, amalan kedua adalah ibadah sholat subuh. Kenapa sholat subuh menjadi kunci pembuka rezeki? Karena sebelum sobat melakukan aktivitas apapun, sobat sudah memohon perlindungan Allah, walaupun sebenarnya sobat kadang tidak menyadarinya. Sholat subuh ini sangat besar faedahnya untuk diri kita utamanya. Baik sobat, kembali kita bahas, kenapa sholat subuh menjadi kunci utama untuk membuka rezeki. Ketika kita bangun tidur, kita sudah ditemani oleh malaikat, lalu kita mengerjakan sholat subuh. Di saat subuh ini, jutaan malaikat turun ke bumi, utamanya untuk mencatat segala amal perbuatan kita. Di saat itulah pintu-pintu rahmat, pintu-pintu rezeki, serta pintu-pintu lainnya terbuka lebar. Dari hal inilah, maka Allah memerintahkan para malaikatnya agar tetap membuka semua pintu-pintu tersebut hingga menjelang duhur. Dalam suatu pengajian, Syekh Ali Jaber pernah mengungkapkan pentingnya sholat. Kunci rezeki adalah sholat, apalagi sholat subuh. Sobat Kolbun, ada juga amalan untuk membuka pintu rezeki dengan bacaan surat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran.
Beberapa surat ini dipercaya bisa memudahkan segala bentuk usaha dan pekerjaan seseorang, bahkan dijamin mempermudah datangnya rezeki. Bacalah doa amalan surat ini di pagi hari sebelum berangkat untuk berdagang atau mengawali usaha. Pertama masuk pagi, baca Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, Anas 1 kali, ayat kursi 1 kali, lalu sobat lanjutkan untuk membaca ayat ini. Bismillahi tawakkaltu, nalallah, la haula wa la quwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi apapun persoalan dalam perjalanan kita, akan dijauhkan oleh Allah dari hal-hal buruk. Insya Allah dengan sobat mengamalkan amalan ini secara rutin, pastinya Allah segera akan memberikan kecukupan dalam hal rezeki dan perlindungan terhadap kita semua. Sekarang saya akan membahas beberapa syarat agar doa dan hajat cepat terkabul. Ada syarat dan waktu yang bisa membuat hajat dan doa yang diminta oleh seorang hamba itu cepat terkabul. Yang pertama adalah sholat. Yap, sudah saya jelaskan tadi. Selesai mengerjakan sholat, jangan buru-buru untuk berdiri, dan ngeloyor pergi begitu saja. Kenapa? Karena doa paling ampuh dipanjatkan ketika selesai melaksanakan sholat. Hal ini adalah tata krama makhluk yang memohon bantuan atau pertolongan kepada Tuhannya. Sepantasnya seorang hamba dalam memanjatkan doa dan hajat itu dikala selesai mengerjakan ibadah. Sholat itu ibadah bukan untuk meminta. Ibadah yang diperuntukkan kepada Allah, itu sholat, kemudian berdoa yang pas, yaitu ketika sedang berperang. Ini sangat-sangat mustajab, sobatku. Selanjutnya doa yang mustajab dan cepat terkabul yaitu di saat sedang melakukan puasa dan ketika sedang berbuka. Dari sini bisa dilihat, bahwasanya bila syarat utamanya agar doa kita bisa cepat terkabul adalah dengan mengerjakan amal ibadah. Meski rezeki diatur oleh Allah, namun kita sebagai manusia tidak boleh malas dalam mencari rezeki. Sebab umur manusia itu terbatas dan semua yang kita kerjakan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kita dilahirkan sampai ajal menjemput semuanya sudah ditentukan Allah SWT diantaranya rezeki. Tanamkan niat yang kuat. Memohon pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lainnya. Bacalah istighfar, astagfirullahaladzim. Sebanyak yang sobat mampu, kerjakan dan amalkan di setiap waktu dan setiap keadaan apapun. Itulah wirid pembuka keran rezeki menjadi lancar, dan dosa-dosa kita pun akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Kolbun yang dimuliakan Allah, berikut ini akan saya berikan beberapa metode agar permohonan atau hajat kita itu cepat terkabul. Yang pertama, tanamkan dalam hati sobat, bahwa Allah lah yang maha memberi. Jangan pernah berprasangka buruk terhadap Allah. Yang kedua, kerjakan atau lakukan semuanya dengan ikhlas, tawakal dan istiqomah. Yang ketiga, niat. Niatkan di dalam diri kita ketika memohon, atau memanjatkan hajat secara tulus, luruskan niat kita terhadap apa yang kita hajatkan. Dengan doa dan ikhtiar segala yang kita inginkan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditingkatkan keimanan kita. Kita tahu bahwa doa adalah sebuah bentuk ketakwaan yang mengisyaratkan adanya sebuah kekuatan yang jauh lebih besar dari kekuatan manusia, yaitu Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi, biasanya tidak semua doa akan diijabah atau dikabulkan oleh Allah, maka dari itu kembali saya mengingatkan. Yang penting jangan berprasangka buruk kepada Allah. Seperti dalam firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innallazina yastakbirina an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina.
Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Semakin banyak manusia meminta maka Allah akan semakin mencintai hambanya. Hal ini jelas tidak sama dengan sifat manusia. Teruslah berdoa dan meminta, maka Allah akan semakin cinta. Allah itu Maha Tahu, apapun yang dipikirkan hambanya, jadi Allah selalu akan memberikan pada hambanya yaitu sesuatu yang paling dibutuhkan hambanya. Allah akan memberi sesuatu yang lebih penting. Saya akan berikan contoh. Ini sekedar contoh saja. Sebelumnya saya mohon maaf apabila nantinya ada yang kurang berkenan. Ada salah satu pasangan keluarga yang begitu menginginkan keturunan yang soleh, yang ahli ibadah, yang beriman layaknya para nabi. Hana pinginnya yang lahir itu laki-laki yang ahli ibadah seperti para nabi dan rasul. Namun ternyata yang lahir adalah perempuan. Allah mengabulkan pasangan itu dari satu sisi permohonan yang terpenting. Di sisi lain Allah tidak mengabulkan permohonan lainnya yaitu seorang anak laki-laki. Akan tetapi dari anak perempuan ini, justru kualitas keimanannya terjaga. Inilah contoh manusia, yang selalu kurang puas, dan merasa kalau doanya tidak dikabulkan Allah. Itulah keterbatasan dari otak dan pikiran manusia. Jadi saran saya, apapun yang terjadi terhadap diri kita, berusahalah untuk bersyukur, terimalah dengan ikhlas, sebab percayalah bahwa Allah mempunyai rencana lain. Maka kalau Anda berdoa, berdoalah dengan baik, jangan ada keraguan di dalam doa yang sobat panjatkan. Tidak boleh putus asa. Pokoknya kalau minta kepada Allah jangan berputus asa dan jangan berprasangka buruk. Demikian Sobat Kolbun yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan sungkan untuk menuliskan komentar, saran, kritik. Terima kasih untuk sobat semua yang telah rela meluangkan waktu sekedar menyaksikan tayangan ini. Semoga segala amal baik sobat mendapatkan berkah berlimpah dari Allah Ta'ala. Amin wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.